Pada kesempatan kali ini kami diamanahkan untuk menyampaikan satu kajian tentang tarikh Islam, artinya tentang sejarah Islam. Dan di dalam pembahasan sejarah Islam ini banyak kitab-kitab yang menjelaskannya, terutama kitab yang dipelajari di pesantren-pesantren, terutama Nurul Yaqin fi Siratis Sayyidil Mursalin. Di dalam kitab ini ada satu bab, ada satu pembahasan menjelaskan tentang mukjizat. Mukjizat adalah sebagai bukti kebenaran Rasulullah SAW dan juga menjadi bukti kebenaran nabi-nabi sebelumnya. Karena mukjizat adalah perkara luar biasa, perkara yang tidak bisa dijangkau oleh adat kebiasaan. Amrun khariqun anil adat. Dia perkara luar biasa yang secara adat itu tidak bisa terjadi, tapi secara akal sah-sah saja terjadi. Seumpama yang terjadi pada masa Nabiullah Musa alaihissalam, di saat beliau dengan izin Allah melemparkan tongkat yang akhirnya berubah menjadi ular. Itu secara adat tidak terjadi, bahkan secara adat tidak mungkin terjadi, mustahil secara adat, bukan mustahil secara akal. Karena secara akal sah-sah saja sesuatu yang bentuknya ular, yang bentuknya tongkat kayu berubah menjadi ular, karena penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menciptakan tongkat, Allah mampu menciptakan ular, apakah lagi Allah mampu mengubah tongkat yang telah ada menjadi ular. Itu sah-sah saja secara akal, pada disebut dengan hukum akli. Tapi secara adat memang tidak masuk akal. Secara adat kebiasaan itu tidak akan terjadi. Inilah makna mukjizat. Mukjizat itu amrun khariqun lil adat. Dia perkara yang menyalahi dengan adat. Dari sisi yang lain, perkara yang menyalahi adat ini ada beberapa macam namanya. Dia tergantung pada siapa dia ada. Ada perkara yang menyalahi adat ini disebut dengan mukjizat karena dia adanya pada Nabi. Yang terjadi pada Nabi, yang nampak pada Nabi, setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, disebut dengan mukjizat. Seperti mukjizat yang ada pada Rasulullah, setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi, itu disebut dengan mukjizat. Ada juga perkara yang menyalahi adat, diberikan adanya nampaknya pada Nabi, tapi sebelum dia mendakwakan diri sebagai Nabi, disebut dengan irhas. Setelah kenabian disebut mukjizat, sebelum kenabian disebut dengan irhas. Kedua-duanya adalah perkara yang menyalahi adat, seumpama yang diceritakan oleh para ulama seperti awan yang berjalan ke mana arah Nabi berjalan. Itu sesuatu yang menyalahi adat dan disebut dengan irhas. Kalau hal tersebut adanya pada orang alim atau dia yang disebut dengan hamba yang saleh, yang terus dalam beribadat kepada Allah, terus menjalankan segala perintah-perintah Allah. Kalau ada perkara menyalahi adat pada dirinya, disebut dengan karamah. Disebut dengan karamah pada hamba yang saleh, dia terus beribadat kepada Allah,
ternyata nampak sesuatu perkara yang di luar adat, perkara luar biasa pada diri dia, maka itu disebut dengan karamah. Seperti datangnya makanan pada Sayyidatina Maryam, ibundanya Nabi Isa. Setiap hari datang makanan. Tidak ada manusia yang menjumpai dia, tapi makanannya selalu hadir. Itu disebut dengan karamah. Datangnya bukan pada Nabi, tapi datangnya pada waliullah, pada orang yang istiqamah dalam ibadah. Itu keramat. Nah, berarti intinya baru disebut dengan keramat adalah sesuatu yang datang pada dia, hamba yang saleh yang beribadat kepada Allah. Maka kalau dia bukan ahli ibadat, nampak secara jelas dia tidak pernah salat, nampak secara jelas dia membatalkan puasa di depan kita, itu tidak bisa disebut dengan keramat. Ada yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu perkara luar biasa yang nampak pada diri seorang yang fasik, khada'atan, untuk menipu dia supaya dia terkecoh. Seperti kejadian pada penjudi contohnya. Secara adat, judi itu tidak bisa mengkayakan seseorang. Tapi ternyata si penjudi ini, dia terus kaya dengan harta judi. Tidak terbatasi kekayaan dia. Secara adat tidak mungkin. Nah, ini istidraj. Allah berikan jalan kepada dia dalam kemaksiatan, supaya dia terus berbuat maksiat. Istidraj namanya. Ada juga perkara luar biasa datangnya juga pada orang fasik untuk mengtakdzibkan dia, untuk menyalahkan dakwah dia, seperti yang terjadi pada Musailamatul Kadzdzab. Dia mendakwakan dirinya sebagai nabi, sehingga para pengikut-pengikutnya bila ada penyakit, bila ada aib-aib, maka dia datang ke Musailamah Al-Kadzdzab supaya dengan kenabian dia bisa mengobati. Pada satu kasus, pengikut Musailamah Al-Kadzdzab ternyata dia a'war. A'war ini bisa diartikan dengan juling. Dia matanya tidak normal. Ternyata bisa dia datang kepada Musailamah Al-Kadzdzab dengan usapan, dengan ludahan Musailamah Al-Kadzdzab di mukanya pengikut dia ini, mata dia yang sebelumnya julek jadi benar-benar buta. Dengan kehebatannya bukan menyembuhkan, tapi bahkan dari awal julek hingga buta sama sekali. Ini disebut dengan ihanah, mempermalukan, menghinakan orang tersebut. Perkara luar biasa datangnya pada dia yang tujuannya untuk menghina dia. Inilah yang kebiasaan yang dibuat contoh di dalam kitab-kitab, yakni yang terjadi pada Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian ada juga perkara yang luar biasa yang disebut dengan ma'unah. Ma'unah ini perkara luar biasa datangnya pada diri kita yang awam. Pada diri kita yang awam kadang-kadang ternampak sesuatu perkara luar biasa yang secara kebiasaan tidak mampu kita lakukan, tapi pada saat itu mampu. Karena takhlisan anisyiddah, untuk menyelamatkan kita daripada kesusahan. Contoh yang umum terjadi di saat kita mungkin dikejar oleh binatang buas, dikejar atau dikejar babi contohnya, kita lari, betul-betul lari. Di saat menjumpai sungai kecil, secara kebiasaan tidak sanggup kita lompat, tidak sanggup kita melewati. Tapi karena ketakutan
hutan, kita sanggup melewati. Kita sanggup melompat sampai ke seberang dari sungai. Setelah itu kalau kita ulangi perbuatan ini, pasti jatuh ke dalam sungai. Ini perkara luar biasa. Terjadinya pada diri kita yang awam, bukan hamba-hamba yang saleh, hamba biasa. Nah, ini disebut dengan ma'unah, dengan pertolongan Allah. Maka perkara luar biasa, dia ada enam namanya. Ada yang disebut dengan mukjizat karena adanya pada Rasulullah, pada Nabiullah setelah mendakwakan diri sebagai Nabi. Ada yang disebut dengan irhas, adanya pada Nabi sebelum dia menjadi Nabi. Ada yang disebut dengan karamah, adanya pada para waliullah, pada ahli ibadat. Kemudian yang disebut dengan ihanah, datangnya pada orang fasik untuk memalukan dia, mempermalukan dia. Kemudian ada yang disebut dengan istidraj, diberikan kepada orang yang fasik untuk memberi jalan mudah bagi dia dalam kemaksiatan. Kemudian yang terakhir disebut dengan ma'unah. Ma'unah ini adalah pertolongan Allah untuk kita-kita yang bukan terlalu alim, bukan terlalu abid, orang biasa. Nah, kemudian di dalam kitab ini dijelaskan tentang mukjizatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Mukjizat sebagai bukti kebenaran Rasulullah. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki mukjizat yang sangat banyak, la tanhas, tidak terbatasi banyaknya, sangat banyak mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ta'ammala al-muta'ammil, di saat bila kita yang berfikir ini, yang punya pikiran, memikirkan, merenungi penjelasan-penjelasan tentang sifat-sifat Nabi, tentang kemuliaan kehidupannya, tentang hebatnya perjalanan hidup dia, tentang akalnya yang sempurna, siasahnya yang sangat bersih, mungkin kita dapat menghukumi atau menetapkan Rasulullah ini betul, benar, hanya dengan melihat sejarah kehidupannya. Inilah pentingnya mempelajari sejarah-sejarah Islam, terutama sejarah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memperkuat keimanan kita, meyakini kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abdullah bin Salam, beliau pernah berkata, lamma qadama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, di saat Rasulullah datang ke Madinah, jituhu la anzuru ilaihi. Kata Abdullah, di saat Rasulullah datang ke Madinah, aku langsung menjumpai Rasulullah, ingin melihat dia, ingin melihat langsung. Siapa itu Rasulullah? Falamma, maka di saat tertampak wajahnya Rasulullah di depanku, kata Abdul Salam, araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Tidak nampak pada dirinya wajah pendusta. Langsung dia ternampak pada diri Rasulullah itu tidak ada tanda-tanda sedikit pun muka pendusta, tidak nampak. Padahal itu cuma dengan melihat wajah, dia langsung meyakini, membenarkan, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi para sahabat-sahabat yang lebih dulu hidup bersama Rasulullah, melihat langsung kebenaran Rasulullah, melihat langsung kejujuran Rasulullah dengan segala kehebatan-kehebatan Rasulullah. Pasti keimanan mereka sangat-sangat kuat. Inilah pentingnya belajar sirah perjalanan Rasulullah sebagai cara bagi kita untuk menguatkan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di antara mukjizat yang sangat banyak ada pada Nabi. Minha bi adhariha sya'nan wa awdahuha bayanan. Yang paling terkenal mukjizat Rasulullah dan yang paling jelas keterangan daripada mukjizat Rasulullah adalah Al-Qur'anus Syarif, Al-Quran yang mulia. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat, itu adalah mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar, yang paling nyata menjelaskan kebenaran Rasulullah SAW. Kemukjizatan Al-Quran ini bisa terlihat pada 4 aspek. Dia dari 4 wajah, 4 bentuk. Yang pertama, husnul ta'lif, bentuk susunan Al-Quran itu yang sangat indah. Ringkas, bentuk ringkasannya yang sangat bagus. Kemudian sastranya yang melebihi daripada adat orang Arab yang pada umumnya. Kemudian juga bisa dilihat daripada keajaiban bahasa yang digunakan, bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran itu sendiri. Ini juga bentuk kemukjizatan Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Bentuk yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran adalah mamtawa alaihi minal ikhbar, segala sesuatu, berita-berita gaib, berita-berita gaib yang ada di dalam Al-Quran, dan perkara-perkara malam yakun walam yaqa, perkara yang belum ada dan belum terjadi diceritakan di dalam Al-Quran. Fawaqa'a fawajada kama warada wa 'alal wajhil ladzi akhbar. Diceritakan di dalam Al-Quran perkara yang belum terjadi, perkara yang belum ada, tetapi di saat ada fawaqa'a, di saat perkara itu terjadi, fawajada kama warada, maka kita akan melihat kejadian itu sebagaimana apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita akan mendapati kejadian itu sebagaimana apa yang telah dikhabarkan di dalam Al-Quran. Inilah bentuk kemukjizatannya Al-Quran. Kemudian juga kemukjizatan Al-Quran itu bisa dilihat tentang cerita-cerita kaum-kaum terdahulu. Lengkap terjelaskan cerita-cerita umat terdahulu yang cerita itu kadang tidak didapati dari sejarah-sejarah yang lain. Itu diantara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam insyiqaqul qamar. Di antara mukjizatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbelahnya bulan. Pembahasan terbelah bulan ini dijelaskan pada banyak hadis yang semestinya kita umat Nabi Muhammad tidak mempertanyakan lagi kebenarannya. Permasalahan tidak masuk akal, permasalahan kita tidak menerima secara sains, secara ilmiah, itu bukan ranahnya agama. Agama kita mempercayai Nabi Muhammad, dan perkara itu datangnya menyalahi adat, wajib kita yakini ada dia, dan memang dijelaskan di dalam hadis-hadis. Termasuk sa'ala ahlu Makkah an-nabiyya ayatah. Di saat penduduk Mekah menanyakan kepada Nabi tentang bukti kebenaran dia sebagai Nabi. Faisyaqqal qamar bimakkata marratain. Maka di saat itu terbelahlah bulan 2 bagian. Itu terjelaskan dalam hadis, bahkan hadis sahih. Dalam artian
kita yang meyakini benarnya Allah, benarnya Rasulullah, termasuk meyakini hal ini. Tentang tidak sesuai dengan apa yang disebut dengan adat contohnya. Kembali pada pembahasan tadi, yang disebut dengan mukjizat adalah perkara yang menyalahi adat, termasuk menyalahi tajribat, uji coba yang sering dilakukan oleh ahli sains. Mereka menetapkan suatu ilmiah berdasarkan hasil uji coba. Seperti halnya obat-obatan. Contohnya Panadol contohnya. Panadol ini setelah uji klinis, setelah diuji-uji, setelah dites, ternyata obat ini dapat menyembuhkan sakit kepala. Tapi secara kita ahlu sunnah wal jamaah, yang wajib kita yakini, kesembuhan itu datangnya dari Allah. Pada adat, Allah beri kesembuhan kepada kita di saat kita minum obat. Dan kita meyakini, sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita wajib meyakini bukan obat yang menyembuhkan. Wajib meyakini secara ahlu sunnah wal jamaah, karena yang menciptakan sembuh adalah Allah. Sedangkan oleh ahli kedokteran contohnya menyatakan itu sebagai obat karena kebiasaannya, adatnya, di saat minum obat itu maka sembuh. Saat kita makan kenyang, apakah mesti dengan kenyang itu apakah saat kita makan mesti kenyang? Tidak. Secara hukum akli tidak mesti. Meskipun secara adat minum obat sembuh, makan makanan kenyang, itu hukum adi namanya. Dan bisa saja oleh Allah di saat kita meminum obat tidak menciptakan sembuh. Dan banyak terjadi minum obat tidak sembuh karena Allah tidak menciptakan kesembuhan. Ramai yang berobat di satu tempat, tapi ada juga kasusnya kita datang ke tempat itu tidak sembuh. Apakah kesalahannya pada dokter itu atau kesalahan pada diri kita? Ini kembali pada iktikad yang kita yakini bahwa kesembuhan itu bukan pada dokternya, kesembuhan itu bukan pada obatnya, kesembuhan itu adalah datangnya daripada Allah, kebiasaan, hukum adinya, yakni di saat kita meminum obat. Itu hukum adi namanya. Hukum adi ini disebut dengan hukum kebiasaan dan bisa saja menyalahi, bisa saja tidak berlaku dengan sebab kudrah dan iradah Allah. Inilah ini juga yang kita yakini tentang terbelahnya bulan. Tidak masuk secara adat pikiran kita, tidak masuk. Tapi Allah dengan kudrah dan iradahnya mungkin saja dia menciptakan hal ini terjadi sebagai bentuk kebenaran, sebagai bentuk mukjizat untuk membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara mukjizat Nabi. Wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antara mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpancarnya air di antara jari jemarinya dan bertambah banyaknya air dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar air, terpancar air dari sela-sela jari jemari Rasulullah. Itu salah satu bukti yang tidak terjadi pada kebiasaan, tapi terjadi pada Nabi sebagai mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah.
Dan sungguh diriwayatkan oleh sebagian besar daripada sahabat. Di antara mereka itu ada Anas dan Jabir dan Ibnu Mas'ud. Anas berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat tibanya waktu asar. Faltamasan nasu ma'al lil wudu. Para sahabat saat itu sedang mencari air untuk berwudu. Falam yajiduhu, tidak mereka dapati. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah pun datang dengan membawa air untuk cukup sekali wudu. Fa wada'a fil ina, Rasulullah pun meletakkan tangannya di dalam wadah itu dan memerintahkan para sahabat untuk berwudu daripadanya. Sehingga Anas berkata, "Fara'aitul ma yamba'u min baini asabi'." Kata Anas, aku melihat dari jari jemari Rasulullah terpancar banyak air. Sehingga berwudu para sahabat pada saat itu hatta tawada'u an akhirihim. Sehingga orang yang terakhir dari para sahabat semuanya dapat berwudu dari air tersebut. Faqila, maka ditanyakan, kam kuntum, berapa jumlah kalian pada saat itu? Qala, berkata oleh Anas, sekitaran 300 orang. 300 sahabat pada saat itu dapat berwudu dengan air yang keluar dari jari jemari Rasulullah. Apakah bisa terjadi secara adat? Tidak mungkin. Tapi apakah Rasulullah bisa melakukan itu? Mukjizat, kudrah dari Allah, izin Allah dapat terjadi. Sebagai bukti kebenaran Rasulullah ini adalah utusannya Allah. Kalau itu yang terjadi di depan para sahabat, bagaimana mungkin mereka tidak beriman kepada Rasulullah? Tertampak langsung di depan mereka hal-hal yang di luar kebiasaan yang disebut dengan mukjizat terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dalika, termasuk juga daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taksirut ta'am bi barakatihi. Banyaknya makanan dengan berkat Rasulullah dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kejadian dengan doa Rasulullah, dengan keberkahan Rasulullah, makanan yang ada menjadi banyak. Dan pernah terjadi dalam riwayat Talhah annahu alaihi salam, bahwa sesungguhnya Nabi alaihi salam at'ama samanina atau sab'ina rajulan, bahwa pernah pada satu ketika Rasulullah memberi makan 80 atau 70 lelaki dari sedikit gandum. Dari sedikit gandum, ja'a biha Anas, yang didatangkan oleh Anas. Anas memberikan sedikit gandum kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah dengan doa dia, dengan keberkahan dia, bisa dimakan oleh hampir 80. Ada riwayat 70 orang, ada riwayat 80 orang, cukup dengan makanan tersebut. Fa'amara biha alaihi salam, Rasulullah pun memerintahkan kepada para sahabat agar dibagikan. Kemudian memerintahkan para sahabat, bagikan kepada seluruh para sahabat. Wa qala fiha ma syaa Allahu ayyakuna. Rasulullah pun berdoa pada ketika itu apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dia berdoa. Cuman dalam riwayat ini tidak dijelaskan doa apa yang Rasulullah ucapkan, sehingga disebut wa qala fiha ma syaa Allahu ayyakuna, bahwa Rasulullah pada saat itu berdoa dengan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dia doakan. Itu termasuk di antara bentuk-bentuk
mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min mu'jizatihi alaihi salam, dan juga di antara mukjizatnya Nabi alaihi salam kisah rintihannya batang kurma. Oleh Jabir bin Abdullah berkata, Masjid Nabawi pada saat itu diatapi dengan batang kurma. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menyampaikan khutbah, berdiri ia, bersandar ia kepada batang kurma itu. Di saat dibuatkan mimbar untuk Rasulullah, di saat dibuatkan mimbar baru, sami'na lidzalika, pada saat itu kami, kata Jabir, kami mendengar dari batang kurma itu suara rintihan seperti suaranya unta. Dia merintih, menangis, terdengar pada para sahabat, menangis yang keluar dari batang kurma. Kenapa dia menangis? Karena yang dulu sebelum-sebelumnya pada diri dia bersandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersandar hamba terbaik pada si batang kurma. Kemudian sahabat membuatkan mimbar baru, berarti Rasulullah tidak lagi bersandar pada dia. Maka dia pun menangis. Para sahabat terkejut melihatnya dan mendapati itu adalah bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min mu'jizatihi alaihi salam, dan di antara mukjizatnya Nabi alaihi salam menyembuhkan orang yang sakit dan orang yang mempunyai cacat. Faqad usibat, sungguh menimpa pada perang Uhud mata Qatadah bin Nu'man, sehingga keluar bola matanya Qatadah bin Nu'man di saat perang Uhud. Karena terlalu keras perang pada saat itu, sehingga Qatadah bin Nu'man tertimpa matanya sehingga keluar bola mata dia. Faraddaha alaihi salam, Rasulullah pun mengembalikan mata yang keluar itu, langsung normal kembali matanya Qatadah bin Nu'man. Pengikut Musailamah Al-Kadzab cerita tadi, kenapa yang pengikut Musailamah ingin berobat kepada Musailamah juling matanya? Karena dia mendapati berita bahwa Rasulullah pernah menyembuhkan Qatadah bin Nu'man, matanya yang keluar pada saat perang Uhud. Rasulullah mengusap mukanya, matanya sembuh. Bukti mukjizat Rasulullah. Pengikut Musailamah pun mendatangi Musailamah agar matanya yang juling itu sembuh kembali. Tapi pada kenyataannya bukannya sembuh, mata yang sebelumnya juling jadi benar-benar buta. Satu sisi Allah Ta'ala memberikan hak mukjizat kepada Rasulullah sebagai bukti kebenaran Rasulullah. Pada sisi yang lain, Allah ingin menghina Musailamah Al-Kadzab dengan mendapati dia yang semestinya menyembuhkan pengikutnya, tetapi mata yang sebelumnya juling menjadi buta. Itu termasuk ihanah namanya. Bahkan fakanat ahsana ainaihi, bahkan mata Qatadah bin Nu'man setelah disembuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua matanya lebih indah, lebih bagus dari sebelumnya. Bahkan lebih tajam penglihatan Qatadah mata dia dari mata dia yang sebelumnya.
Ini salah satu bukti kebenaran Rasulullah, diberikan mukjizat kepada Nabi sebagai bentuk kemuliaan. Maka kembali pada pembahasan yang pertama tadi, kemuliaan atau perkara luar biasa yang datangnya pada Nabi itu disebut dengan mukjizat, dan bila datangnya kepada waliullah, kepada arif billah, kepada hamba yang saleh yang terus beribadah kepadanya, itu disebut karamah. Karamah itu tidak datang kepada orang yang tidak ibadah. Karamah itu tidak datang kepada mereka yang tidak istiqamah beribadat kepada Allah. Karamah itu tidak datang kepada mereka yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban, fardu-fardu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Itu mesti kita yakini, itu mesti kita pahami. Sidang para talabah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, semoga kajian kita pada hari ini bermanfaat. Di samping bermanfaatnya, iktikaf kita menjadi pahala bagi kita semua, dan ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi bentuk ketakwaan kita kepada Allah dan bentuk meningkatkannya keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.